Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kembali kami akan berbagi info-info atau berbagi soal-soal P3K. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas soal asesmen kompetensi minimum, tindakan dan interaksi sosial. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini mendukung channel ini, dan bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk kemajuan channel ini agar kami senantiasa memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik lagi ke depan dan channel ini semakin berkembang. Kami mohon bantuannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan klik lonceng notifikasinya agar kami tetap semangat untuk memperbaiki dan berbagi info-info di dalam channel ini. Dan semoga apa yang kami sajikan ini dapat membantu dan memberi kemudahan, serta semoga kita semua diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari sama-sama kita bahas soal-soal berikut ini, dan mari kita awali dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, guru-guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga dengan menampilkan slide dan video yang menarik. Dari penjelasan tersebut, tindakan guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia termasuk dalam A. Rasional instrumental, B. Rasional berorientasi nilai, C. Tradisional, D. Efektif, E. Emosional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni rasional instrumental. Soal yang berikutnya, tindakan seseorang berkaitan erat dengan kehidupan lingkungan masyarakat, karena melalui tindakannya itu seorang dapat A. berhubungan dengan orang lain, B. saling tersenyum, C. bertatap muka, D. membahagiakan orang lain, E. bekerja sama dengan kelompok lain. Dan jawabannya untuk soal berikut ini bisa lebih dari satu, yakni A dan juga E, yaitu A. berhubungan dengan orang lain dan E. bekerja sama dengan kelompok lain. Suatu tindakan disebut sebagai tindakan sosial apabila A. muncul dari luapan emosi yang dapat bersifat positif dan juga negatif, B. mencerminkan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu, C. mengungkapkan rasa estetika yang dikendalikan oleh akal budi, D. memengaruhi dan dipengaruhi orang lain dalam masyarakat, E. hanya dapat dipahami dan dihayati oleh dirinya sendiri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni memengaruhi dan dipengaruhi orang lain dalam masyarakat. Soal yang selanjutnya, tindakan rasionalitas instrumental berdasarkan perhitungan tujuan yang akan dicapai. Tindakan efektif berdasarkan perasaan dan emosi dan kepura-puraan. Tindakan rasionalitas berorientasi nilai berdasarkan perhitungan manfaat dan penilaian masyarakat. Tindakan tradisional berdasarkan kebiasaan orang terdahulu berdasarkan infografik tersebut. Orang beribadah merupakan tindakan dengan dasar
dan jawabannya boleh lebih dari satu. Pilihan jawabannya: A. Melupakan emosi jiwa, B. Memperoleh tujuan hidup, C. Mendapatkan manfaat yang baik, D. Melakukan kebiasaan orang dahulu, E. Mendapatkan penilaian orang lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C dan juga poin E, yaitu mendapatkan manfaat yang baik dan juga mendapatkan penilaian orang lain. Soal yang berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Tindakan dilakukan secara irasional. 2. Didorong oleh perasaan atau emosi. 3. Tujuan tindakan tidak terlalu diperhatikan. 4. Merupakan reaksi spontan. 5. Didasarkan pada kebiasaan yang berlaku selama ini dalam masyarakat. Ciri-ciri tindakan sosial efektif ditunjukkan pada nomor. Pilihan jawabannya nomor 1, yakni tindakan dilakukan secara irasional, nomor 2 dan juga nomor 4. B, nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. C, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. D, nomor 2, nomor 4 dan juga nomor 5. E, nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditujukan pada poin A, yakni nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 4. Soal yang berikutnya, manusia dalam hidupnya perlu berinteraksi dengan manusia lain karena A. Manusia dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. B. Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. C. Manusia tidak membutuhkan bantuan manusia lain. D. Manusia tidak dapat mempengaruhi manusia lain. E. Manusia bukan merupakan satu kesatuan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Soal yang berikutnya, imitasi dan identifikasi merupakan faktor pendorong interaksi sosial yang memiliki perbedaan secara mendasar. Berikut pernyataan yang menunjukkan perbedaan tersebut adalah: A. Rini memotivasi teman untuk membuat karya tulis. Melalui motivasi tersebut, teman Rini mampu menjadi juara dalam lomba karya tulis ilmiah. B. Vira memiliki perasaan yang lembut sehingga ia mudah terketuk hatinya untuk mendorong orang yang lemah. C. Desi tertarik dengan Mita karena kepandaian dan kecantikannya sehingga ia mencontoh semua perilaku Mita. D. Ibu mencintai anak-anaknya dengan penuh kasih sayang sehingga selalu memberikan contoh perilaku yang baik untuk anak-anaknya. D atau E. Tommy menyukai model rambut salah satu artis, tetapi ia ingin memiliki kepribadian dan perilaku seperti ayahnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D atau poin E, yakni Tommy menyukai model rambut salah satu artis, akan tetapi ia ingin memiliki kepribadian dan perilaku seperti ayahnya. Soal yang berikutnya, pengaruh yang diberikan oleh pihak lain, baik itu berupa pandangan, sikap, maupun perilaku, sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang disebut A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C atau poin B, yakni sugesti. Soal yang berikutnya, petinju Christian berlatih tinju dengan sparring partner sebelum menghadapi penantangnya. Interaksi sosial tersebut termasuk dalam A. Asimilasi, B. Kompetisi, C. Akomodasi, D. Kerjasama, E. Kontravensi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
B, yakni kompetisi. Soal yang berikut. Pemerintah Indonesia melakukan impor beras dari Thailand yang ditukar dengan pesawat terbang produksi Indonesia. Bentuk kerjasama yang dilakukan dua negara tersebut adalah disebut A. Bargaining, B. Joint venture, C. Kooptasi, D. Koalisi, E. Kerukunan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu bargaining. Soal yang berikutnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, pihak manajemen pada suatu perusahaan mengadopsi sistem baru dalam pengelolaan organisasi untuk memperbaiki kondisi organisasi. Usaha yang dilakukan pihak manajemen ini dinamakan A. Kerukunan, B. Koalisi, C. Bargaining, D. Joint venture, atau E. Kooptasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni kooptasi. Soal yang berikutnya. Jika sebuah konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat ditempuh jalan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian konflik melalui pengadilan dinamakan A. Arbitrasi, B. Toleransi, C. Konsiliasi, D. Adjudikasi, E. Kompromi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni adjudikasi. Soal yang berikutnya. Pertentangan antara orang kulit hitam dan kulit putih yang terjadi di Amerika Serikat merupakan pertentangan A. Agama, B. Pribadi, C. Politik, D. Rasial, E. Ekonomi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pertentangan rasial. Soal yang berikutnya. Karena berselisih paham si A dan juga si B, terjadi konflik. Pertentangan antara A dan si B merupakan contoh pertentangan A. Ekonomi, B. Antar kelas sosial, C. Antar kelompok, D. Politik, E. Rasial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni pertentangan antar kelas sosial. Soal yang berikutnya. Perhatikan wacana berikut ini. Desa Pagar Ayu akan mengadakan pemilihan kepala desa di akhir tahun ini. Berdasarkan seleksi yang dilakukan komisi pemilihan, diputuskanlah terdapat 2 calon kepala desa yang memenuhi syarat. Kedua calon kepala desa tersebut akan bersaing untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Kedua calon tersebut membentuk tim sukses untuk menarik minat masyarakat. Tim sukses telah menyatukan tekad untuk mendukung calon yang didukung agar menang dalam pemilihan. Tim sukses dari kedua calon melakukan negosiasi agar kampanye dapat berjalan dengan aman. Berdasarkan uraian tersebut, persaingan dalam pemilihan kepala desa dapat mengakibatkan pilihan jawabannya, dan ini jawabannya bisa lebih dari satu. Pilihan jawaban yang pertama, A. Terjadinya negosiasi pihak yang bersaing, B. Timbulnya perubahan sikap pada tim sukses, C. Timbulnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan, D. Terjadinya benturan fisik antar kedua tim sukses, E. Terjadinya kerusakan harta benda yang pihak yang bersaing. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A dan juga poin C, yaitu
terjadinya negosiasi pihak yang bersaing, dan timbulnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan. Soal yang berikutnya. Masyarakat yang tertib dapat diartikan juga sebagai masyarakat yang berintegrasi. Di dalam integrasi masyarakat terdapat kerjasama dari semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, individu, lembaga, dan juga masyarakat itu sendiri, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan kesepakatan tentang nilai yang kemudian dijunjung tinggi bersama-sama. Integritas sosial tidak hanya bisa diukur dari kriteria tersebut, yaitu dengan bersatunya semua anggota masyarakat dalam artian fisik, tetapi hal tersebut juga memuat tentang pengembangan sikap solidaritas dan juga perasaan yang manusiawi. Hal tersebut adalah dasar dari sebuah keselarasan suatu masyarakat, sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Berikut tanda-tanda kehidupan suatu masyarakat yang tertib, kecuali dan jawabannya bisa lebih dari satu. Untuk jawaban atau untuk pilihan jawabannya, A. Individu atau kelompok bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku. B. Adanya peranata sosial yang saling mendukung. C. Adanya kerjasama yang tidak harmonis. D. Adanya kerjasama yang menyenangkan. E. Adanya ikatan kontraktual. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C dan juga poin E, yaitu adanya kerjasama yang tidak harmonis dan juga adanya ikatan kontraktual. Kevin berbicara dalam bahasa Inggris kepada Arif yang hanya bisa berbahasa Indonesia. Pada contoh tersebut terjadi kontak tanpa terjadinya komunikasi karena A. Terjadi konflik di antara keduanya. B. Arif bersimpati kepada Kevin. C. Arif tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh Kevin. D. Kevin tidak bisa atau tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. E. Interaksi dapat terjadi hanya dengan adanya kontak. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni Arif tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh Kevin. Hal yang selanjutnya, akulturasi terjadi jika kedua budaya saling menerima unsur-unsur budaya. Akan tetapi, tidak semua unsur budaya dapat menerima dengan mudah. Berikut merupakan unsur budaya yang mudah diterima dalam akulturasi, yaitu, dan pilihan jawabannya boleh lebih dari satu. Pilihan jawaban pertama, kebudayaan berupa kesenian dan olahraga. B. Unsur-unsur keagamaan dalam kebudayaan. C. Kebudayaan berupa barang-barang yang nyata. D. Norma sopan santun yang berlaku di masyarakat. E. Pola kehidupan yang mencakup mata pencaharian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C dan juga poin E, yaitu kebudayaan berupa barang-barang yang nyata dan juga pola kehidupan yang mencakup mata pencaharian. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan jembatan penghubung desa dengan kota terputus. Keadaan tersebut mengakibatkan warga desa kesulitan transportasi. Mereka harus menempuh jarak lebih lama 3 kali untuk sampai ke kota. Para pekerja, pedagang, dan anak-anak sekolah banyak yang terlambat sampai ke tujuan. Isi cuplikan laporan di atas adalah: A. Gangguan transportasi akibat gempa bumi dan longsor. B. Keterlambatan orang-orang sampai ke tujuan. C. Perjalanan warga kota ke desa melalui jembatan terputus. D. Gangguan transportasi akibat jembatan terputus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
D, yakni gangguan transportasi akibat jembatan terputus. Soal yang berikutnya, saya senang menabung di kantor pos sebab caranya mudah dan letaknya dekat. Kalimat tersebut menyatakan A. Kepuasan, B. Harapan, C. Kerelaan, D. Kenyataan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni kepuasan. Soal yang berikutnya, perhatikan petunjuk cara membuat agar-agar berikut. 1. Tuangkan 500 mililiter air ke dalam panci yang berisi serbuk agar-agar. 2. Masukkan serbuk agar-agar ke dalam panci. 3. Masak di atas api sedang sampai mendidih. 4. Jika sudah dingin, lepaskan agar-agar dari cetakan. 5. Jika sudah mendidih, tuangkan ke dalam cetakan. 6. Tambahkan gula pasir sesuai selera. Dan urutan pembuatan agar-agar yang tepat adalah A. Urutan 2, 1, 6, 4, 3, dan 5. B. Urutan 2, 1, 6, 5, 4, 3, dan 3. C. 2, 1, 6, 5, 3, dan 4. D. 2, 1, 6, 3, 5, dan 4. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni urutan nomor 2, nomor 1, nomor 6, nomor 3, nomor 5, dan terakhir nomor 4. Soal yang berikutnya, Minggu 1 Desember 2016 terjadi peristiwa tanah longsor di desa Banjaran. Peristiwa tersebut terjadi saat semua penduduk terlelap tidur. Korban segera dilarikan ke rumah sakit pada warga yang selamat. Kerugian dalam peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan rampung tersebut adalah A. Peristiwa tersebut sangat mengerikan karena tidak ada warga yang selamat. B. 2 orang mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut. C. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. D. Warga segera diungsikan ke lokasi yang aman dan jauh dari perbukitan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni 2 orang mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut. Soal yang selanjutnya, Anita tidak menyaksikan acara pementasan drama Malin Kundang di sekolah. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui jalan ceritanya. Ia bertanya kepada Nina. Pertanyaan Anita yang tepat adalah A. Siapa pemeran utama dalam drama tersebut? B. Bagaimanakah alur ceritanya? C. Apa isi setting ceritanya? D. Apa pesan dalam drama tersebut? Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni bagaimana alur ceritanya. Soal yang berikutnya, siapakah tokoh yang berhasil diwawancarai wartawan itu? Kata siapakah menunjukkan atau menanyakan A. Tempat, B. Peristiwa, C. Sebab, D. Tokoh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni tokoh. Soal yang selanjutnya, dalam lomba keteladanan siswa, Dina menjadi juara 1 tingkat kabupaten.
Saat ini, guru-guru dan teman-temannya selalu membicarakan prestasi Dina. Di rumah pun para tetangga juga selalu membicarakan prestasi Dina. Bahkan ketika ada orang-orang bergerombol pun ternyata juga sedang membicarakan prestasi Dina. Lalu ungkapan yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah A. Buah tangan, B. Buah hati, C. Buah bibir, D. Buah prestasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni buah bibir. Soal yang berikutnya. Hidup Pak Joko, seru Ahmad. Makna tersirat dalam kalimat di atas ini adalah A. Ahmad memuji Pak Joko, B. Ahmad memanggil Pak Joko, C. Pak Joko dipanggil Ahmad, D. Pak Joko masih hidup. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni Ahmad memuji Pak Joko. Soal yang berikutnya. Jika ingin mendulang cadas, jangan lupa palu baja. Jika murid tumbuh cerdas, guru pun ikut bahagia. Amanat yang terkandung dalam pantun di atas adalah A. Guru membuat murid cerdas, B. Murid yang cerdas akan membuat guru bahagia, C. Semua murid haruslah cerdas, D. Setiap murid harus menggunakan kecerdasannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni murid yang cerdas akan membuat guru bahagia. Soal yang selanjutnya. Ari adalah seorang anak yang riang. Ia suka menyapa teman-temannya. Ia juga suka menghibur teman yang kesusahan. Tidak jarang ia memeriahkan suasana kelas dengan kelakar dan cerita-cerita lucu. Tanpa Ari, kelas akan terasa sepi. Pujian tepat untuk Ari adalah A. Mengapa kamu hebat sekali? B. Ayo bercanda lagi. C. Sebaiknya kamu mengurangi kelucuanmu. D. Kamu benar-benar teman yang menyenangkan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni kamu benar-benar teman yang menyenangkan. Soal yang selanjutnya. Coba perhatikan. Sekali gerakan pemain sirkus muda itu. Kata pujian yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah A. Mengagumkan, B. Luar biasa, C. Indah, D. Baik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mengagumkan. Soal yang berikutnya. Kosakata dalam bidang kesenian adalah A. Tarian dan pacuan kuda, B. Menari dan karya ilmiah, C. Alat musik dan alat laboratorium, D. Gerak tari dan bermain alat musik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni gerak tari dan bermain alat musik. Soal yang selanjutnya. Peraturan yang berlaku di sekolah hendaknya selalu kita patuhi dengan tertib. Kata kerja dalam kalimat di atas ditunjukkan oleh kata A. Sekolah, dipatuhi, C. Peraturan, D. Selalu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni patuhi. Soal yang selanjutnya. Aku minta tolong.
titik-titik tidak merepotkanmu. Kata sambung yang paling tepat untuk menghubungkan kalimat majemuk tersebut adalah A. Ketika, B. Jikalau, C. Walaupun, D. Apabila. Dan jawaban yang tepat untuk soal di atas ini ditunjukkan pada poin B, yakni apabila. Soal yang berikutnya. Manakah penggunaan tanda seru yang menunjukkan kalimat perintah? A. Aduh, kartu ujianku tertinggal. B. Amboi, wangi sekali baunya. C. Tolong, antarkan makanan ini ke tetangga sebelah. D. Asyik, kita pergi ke balik papan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni tolong antarkan makanan ini ke tetangga. Soal yang selanjutnya. Pada suatu hari, Nina membawa kue pisang dari rumah. Karena teman sebangku Nina tidak membawa bekal, Nina menawarkan bekalnya. Bagaimanakah kalimat tawaran yang diucapkan oleh Nina? A. Makanlah kue pisang ini. B. Aku membawa banyak kue pisang. Apakah kamu mau berbagi? C. Makanlah kue ini. Lain kali bawa sendiri. D. Ini makan saja untuk pengganjal perut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni ini makan saja untuk pengganjal perut. Soal yang berikutnya. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik bisa diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Selain itu, pemborosan termasuk dalam kelistrikan pada dasarnya adalah perilaku tidak terpuji. Pesan yang terkandung dalam bacaan tersebut adalah A. Supaya kita memperhatikan harga energi. B. Sebaiknya kita mulai menghemat listrik. C. Kita senantiasa menjaga energi listrik. D. Perilaku boros energi adalah terpuji. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni sebaiknya kita mulai menghemat listrik. Soal yang selanjutnya. Doni tidak belajar. Doni tidak dapat mengerjakan soal ulangan. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan, maka akan menjadi A. Karena Doni belajar, Doni tidak dapat mengerjakan soal ujian. B. Walaupun Doni tidak belajar, Doni tidak dapat mengerjakan soal ulangan. C. Doni tidak belajar sehingga tidak dapat mengerjakan soal ulangan. D. Doni tidak belajar ketika Doni tidak dapat mengerjakan soal ulangan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni Doni tidak belajar sehingga tidak dapat mengerjakan soal ulangan. Soal yang selanjutnya. Pak Burhan termasuk pengusaha yang sukses. Kesuksesannya itu berkat keuletannya dalam menjalankan usahanya. Dia tidak pernah menyombongkan kekayaannya, juga sangat peduli terhadap lingkungannya. Terbukti banyak warga sekitar bekerja di perusahaannya. Bahkan beberapa anak tidak mampu dijadikan anak asuhnya. Lalu, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rampung di atas adalah A. Meskipun sudah sukses, beliau tetap mencari peluang baru. B. Meskipun sudah sukses, beliau masih tetap berusaha keras. C. Meskipun sudah sukses, beliau masih tetap bersahaja. D. Meskipun sudah sukses, beliau masih tetap baik hati. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
C, yakni meskipun sudah sukses, beliau masih tetap berusaha. Ulangi, meskipun sudah sukses, beliau masih tetap bersahaja. Soal yang selanjutnya, aku dan kawan-kawanku sedang asyik mengerjakan tugas matematika yang diberikan Pak Guru. Kata yang bercetak miring dalam kalimat ini dapat diganti dengan kata A, kami, B, mereka, C, kalian, atau I, semua. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu kami. Demikianlah ulasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat membantu rekan-rekan sekalian dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, meridhoi dan memberkahi setiap gerak langkah kita. Semoga apa yang kita cita-citakan dijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Semoga kita bertemu dalam kesempatan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.